Saksikan kapan ya para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi dan berani untuk bersama-sama merobohkan Jokowi dan para bolodupanya, para penjilat yang hidup dari rezeki haram. Maka kita semua harus bersyukur bahwa kehancuran Jokowi dan keluarganya insya Allah tinggal sebentar lagi. Jokowi telah menjadi musuh besar nomor 1 buat bangsa Indonesia. Tapi menurut saya mungkin kita butuh waktu lama untuk menemukan seorang punya karakter seperti Joko Widodo. Kalau kita ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain, maka hargai dirimu lebih awal. Menurut saya ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam dirinya. Ketulusannya membuat dia begitu hebat dalam menerima setiap orang. Cara pandangnya, semua orang yang melakukan prejudice, memfitnah, mengadu domba, yang saya tidak bisa pikir sampai hari ini menemukan jawabannya, kenapa dia tidak membalas? Nah, saya melihat demonstrasi besar-besaran itu sebagai ekspresi opini rakyat yang dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar dan oleh Undang-Undang juga telah meledak di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah rindu menyaksikan kapan ya para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita. Nah, demo dahsyat yang terjadi di depan gedung DPR MPR Senayan benar-benar mengharukan, membanggakan, bahkan membahagiakan rakyat Indonesia. Sekalipun Joko Widodo sudah menebang pilar-pilar demokrasi, mengacak-acak konstitusi, dan dengan arogansinya atau kejumawaannya telah berperilaku seperti gangster penghancur kehidupan moral, politik, ekonomi, dan moral bangsa. Tetapi bangsa Indonesia itu masih cukup sehat, cerdas, dan berani untuk bersama-sama merobohkan Jokowi dan para bolodupanya, para penjilat yang hidup dari rezeki haram. Nah, saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, bila melihat intensitas dan keseriusan rakyat kita untuk segera merobohkan rezim yang telah melahirkan barisan buto cakil dan telah menggadaikan masa depan bangsa kita ke asing, tegasnya ke kelompok mafia Taipan Cukong, maka kita semua harus bersyukur bahwa kehancuran Jokowi dan keluarganya insya Allah tinggal sebentar lagi. Jokowi telah menjadi musuh besar nomor 1 buat bangsa Indonesia. Mungkin saja Jokowi yang makin bingung dan gelap mata dan tuli telinganya sedang menyiapkan strategi kehancuran Indonesia. Seorang yang berwatak durjana bisa merencanakan politik bumi hangus Indonesia. Kita semua harus waspada dan hati-hati menghadapi teman kita Joko Widodo ini ya. Nah, saya mengusulkan supaya Jokowi dan anak-anak serta menantunya segera dicekal. Maksud saya dicegah untuk lari ke luar negeri karena mereka mungkin akan mengamankan dirinya dari amukan sosial politik rakyat Indonesia. Maka keluarga Jokowi sudah mati perasaannya, kita nggak usah takut lagi ya. Jadi ini betul-betul pesan saya sebagai anak bangsa. Kita ini anak bangsa semuanya hidup dalam tumpukan derita, sementara keluarga Jokowi hidup dalam tumpukan kemewahan dan tumpukan kemunafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Ya, tadi itulah komentar terbaru Mbah Amin terkait demo kemarin itu. Sebenarnya Mbah Amin ini kan tokoh yang bisa dijadikan panutan ya. Tapi kalau omongannya begitu, ya nggak pas juga lah. Makian, tuduhan, harapannya jelek semua, nggak ada yang bagus. Ya kalau
Gua mau komentarin ya, sebenarnya sih nggak pantas ya. Beliau kan tokoh besar, tokoh reformasi. Tapi apalah daya kalau pikiran seorang tokoh besar yang bagus, yang baik, bukan baik sih, jadi tokoh besar. Kalau udah tuduhannya jelek, apalagi beliau pakai peci, baca bismillah dan lain-lain, itu kan nggak menggambarkan ya, menggambarkan jiwa seorang muslim. Apalagi Nabi Muhammad ya, Nabi panutan kita, panutan muslim itu, beliau tidak pernah mengajarkan hal-hal buruk, apalagi perkataan. Nah, gue lebih percaya bahwasannya orang tokoh besar atau guru itu mengajarkan kepada muridnya atau rakyatnya itu pasti dengan bahasa yang baik, bagus. Walaupun di belakangnya kita tuh nggak tahu bagaimana. Pak Amin tuh merasa bangga ya, Mbak Amin ini merasa bangga atas demo kemarin, ramai, seru. Mereka bilang itu pemuda Indonesia. Ya sama Mbah, saya juga pemuda Indonesia, warga negara Indonesia juga. Tapi nggak merasa tuh Pak Jokowi itu musuh nomor satu bangsa. Ya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini kan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat ya. Yang paling kelihatan terutama infrastruktur, jadi bisa digunakan banyak masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Itu kan sangat luar biasa Pak. Tambang-tambang diambil alih menjadi bisa diolah di dalam negeri sendiri. Itu kan luar biasa Pak. Ya, kita harus basmi lah sebenarnya, walaupun gua ini kayak siapa-siapa, beliau tokoh besar, tapi kalau tuduhannya begitu, bicaranya begitu, nggak bagus lah buat mendidik. Kayak Rocky Gerung, Faisal Asegaf, Amin Rais, ini kan tuduhannya jelek semua, nggak ada bagusnya. Padahal kalau guru ustadz gua bilang tuh ya berkatalah yang baik-baik aja, nggak perlu menduga-duga apalagi sampai fitnah. Dan kita tahu sebuah hal itu baru cuma hanya katanya tanpa kebenaran yang benar-benar. Nah, video berikut adalah orang dekat sejengkal, 2 jengkal dari Presiden Jokowi, dan beliau melihat langsung, menatap langsung, dan berdialog langsung. Bagaimana sosok Presiden Jokowi? Mari kita simak berikut videonya. Let's go. Saya tidak tahu ya Mas Wiryo ya, apakah kita saya percaya bahwa Indonesia Allah takdirkan sebagai negeri patahan surga ya untuk kita ini. Jadi pasti Allah menyiapkan orang-orang hebat lagi yang akan datang. Bapak Prabowo, Mas Gibran, atau mungkin lagi akan datang 5 tahun, 10 tahun. Tapi menurut saya mungkin kita butuh waktu lama untuk menemukan seorang punya karakter seperti Joko Widodo. Saya tidak tahu kapan. Tapi menurutku beliau ini, jadi gini, kalau kita ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain, maka hargai dirimu lebih awal. Menurutku itu yang ada sama Pak Joko Widodo. Jadi saya melihat apa yang beliau lakukan, itu seperti apa yang dia ucapkan. Dan kalau 20 Oktober itu saya mungkin sekitar 7-8 tahun 4 bulan deh terakhir. Kalau sampai 20 Oktober itu ya. Dia selalu menghormati dan menghargai orang. Kita yang begitu lama, dia bisa menerima kita, ajak kita bicara sambil jalan, sambil duduk. Beberapa kali saya diajak makan, beberapa kali saya diajak berbicara dan lain. Jadi orang-orang seperti begini menurut saya, menurut pandangan pikiranku yang umur sudah melebihi 50 tahun, Mas Wiryo. Masih muda, Bang. Ya, masih muda ya, insya Allah. Menurut saya ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam dirinya.
ketulusannya membuat dia begitu hebat dalam menerima setiap orang. Cara pandangnya, semua orang yang melakukan prejudice, memfitnah, mengadu domba, yang saya tidak bisa pikir sampai hari ini menemukan jawabannya, kenapa dia tidak membalas? Atau kenapa dia tidak mencibir, atau itu yang saya tidak mengerti. Apakah karena memang latar belakang kulturnya sebagai anak Solo, orang Jawa, yang bisa menghadapi masalah itu dengan senyum dan menjawab pertanyaan itu dengan karya-karya nyata, atau enggak itu. Tapi saya mau bilang bahwa itu ialah Ya, seperti itulah sedikit video dari orang dua jengkal dari Presiden Jokowi yang berbicara tentang karakter Presiden Jokowi. Ya, itulah, menurut gua daripada ngelihat Amin Rais yang hanya melihat dari kejauhan, lebih baik dengar apa yang dari orang dekat katakan. Tapi kita nggak tahu juga Pak Ngabalin ini benar atau enggak. Tapi setidaknya kita menghindari hal tuduhan yang membabi buta, yang belum tentu kebenarannya sama sekali. Apalagi sampai memfitnah, berharap jelek. Kalau gue sih ya Pak Jokowi kan orang Muslim ya. Mbak Amin orang Muslim. Kalau doa seorang Muslim kan harus baik sesama orang Muslim. Ya, apalagi Pak Jokowi kan sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, manfaatnya juga banyak. Ya wallahu alam. Tapi gue lebih berpegangan apa yang dikatakan Ngabalin dibandingin Mbak Amin. Yang bahkan isu-isu Mbak Amin ini dulunya tuh kan kita tahu sendirilah. Apa kata Kiai Gus Dur, apa kata Pak Mahfud cerita tentang sosok Pak Amin. Ya begitulah, bagaimana komentar Anda? Silakan dituliskan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.